idza da'ani falyazim. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita penuh harapan kepada Allah. Pasti Allah akan kabulkan. Itu tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai kita berputus asa. Fad'uni astajib lakum. Orang yang berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Itulah merupakan sebuah keyakinan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Ainul Hayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan kita sehat walafiat lahir dan batin. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini mari kita sama-sama berdiskusi tentang ad-du'a, yaitu tentang doa. Ma huwa ad-du'a? Apa itu doa? Ad-du'a'u talabul fi'li minal adna ilal a'la. Tuntutan perbuatan dari bawah ke atas, yakni permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tentu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kelemahan, butuh perlindungan, butuh segala sesuatu yang tentunya kita tidak mampu untuk memenuhi segala sesuatu itu kecuali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah pentingnya kita sebagai makhluk yang lemah untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hajat, atas segala keinginan, atas segala cita-cita kita, dan insya Allah itu semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, fad'uni istajib lakum, maka hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti akan mengabulkannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata doa ini adalah merupakan ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu ibadah yang sangat ampuh, bahkan sebagai senjata bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman sadar bahwa dia tidak mampu merubah dirinya sendiri, tidak mampu menolong dirinya sendiri, tidak mampu memberikan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Salah satu jalannya orang beriman itu adalah mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah atas segala hajatnya. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun terkadang ada orang yang mendapatkan keluhan pada dirinya sendiri tentang doanya. Ada yang berdoa 1 minggu, ada yang berdoa 1 bulan, bahkan bertahun-tahun dia berdoa, dan sebagian orang tidak merasa bahwa doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita renungkan sebagai orang yang beriman adalah doa itu bukan hanya sekedar sebuah permohonan kepada Allah, bukan hanya sekedar sarana untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hajatnya, tetapi doa itu merupakan adalah ibadah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk banyak-banyak berdoa, sering-sering kita berdoa, karena doa itu bukan hanya sekedar jalan untuk kita minta kepada Allah atas segala hajat kita, tetapi adalah merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semua, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah
inti daripada segala ibadah. Contohnya, kita solat, ujung-ujungnya nanti kita akan berdoa kepada Allah. Kita puasa, ujungnya kita akan berdoa kepada Allah. Dan mengerjakan segala sesuatu yang bentuknya ibadah kepada Allah, ujung-ujungnya nanti pun kita pasti akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa itu pun merupakan salah satu gambaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang miskin, yang hina, yang lemah, yang butuh perhatian dan butuh perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ingat bahwa kalau kita berdoa, jangan sampai kita berputus asa. Harus ada penuh harapan dari diri kita sendiri sebagai orang yang beriman ini adalah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza da'ani falyazim." Jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falyazim, maka hendaklah kita menaruh penuh harapan di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jangan sampai kita mengeluh atau ada keluh kesah dalam diri kita bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyazim, jangan sekali-kali kita putus asa, tapi harus penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semua bahwa tidak ada sesuatu yang lebih mulia tentang ibadah itu kecuali adalah berdoa. Itulah keistimewaan doa. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua mengatakan, "Ana inda zanni abdi." Aku adalah tergantung prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersama hambaku ketika dia berdoa. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua agar terus berdoa, jangan sampai kita berputus asa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, jika kita melangkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan sehasta. Jika kita mendekat sehasta, maka Allah akan mendekat kepada kita selangkah. Dan ketika kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan cara berlari kencang. Itu artinya bahwa segala doa itu pasti Allah akan kabulkan. Entah kapan, entah di mana, dan cara seperti apa Allah akan kabulkan. Fad'uni istajib lakum. Ketika kita berdoa, pasti Allah akan kabulkan. Mungkin doa itu tetap dikabulkan seketika itu, mungkin dengan bentuk yang lain yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak merasakan karena kita selalu menilai doa itu hanya sekedar sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Permintaan itu harus dikabulkan, tapi keinginan Allah bukan seperti itu. Allah memberikan jalan yang lebih baik dari itu atau sesuatu yang lebih baik dari itu yang kita tidak sadari apa yang kita mohonkan kepada Allah, dan diberikan sesuatu yang lain karena Allah tahu bahwa itu lebih baik untuk kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idza da'ani falyazim. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita penuh harapan kepada Allah. Pasti Allah akan kabulkan. Itu tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai kita berputus asa. Fad'uni istajib lakum. Orang yang berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Itulah merupakan sebuah keyakinan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua bahwa siapapun yang berdoa, pasti Allah akan kabulkan. Tanamkan dalam diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita berdoa, pasti Allah kabulkan. Entah seperti apa Allah kabulkan. Yang jelas, wahai saudara-saudaraku yang beriman, berdoalah banyak-banyak, berdoalah sering-sering, dan yakinlah bahwa Allah pasti akan mengabulkan segala hajat kita. Itulah yang penting kita sadari, bahwa kita sebagai hamba Allah yang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala penuh kasih sayang kepada kita. Apapun yang kita minta, pasti Allah kabulkan. Mungkin sekedar itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk
untuk saya pribadi dan kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.